Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar Anda pagi ini pemirsa? Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mengimbau pemerintah untuk menata ulang seluruh peraturan terkait kelembagaan dan kebijakan pertambangan sehingga bisa mendorong peningkatan pendapatan negara dari minerba. Target PNBP Minerba pada tahun 2025 sebesar Rp124,5 triliun atau naik Rp10,46 triliun dari tahun 2024. Anggota Komisi 12 DPR RI mendorong adanya penataan kembali pengelolaan dan penetapan kebijakan pertambangan sehingga bisa mewujudkan peningkatan PNBP tersebut. Toto Daryanto menyayangkan rendahnya realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan minerba di tahun 2024 yang menurun atau lebih rendah dibanding tahun 2023. Untuk menjalankan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah diimbau menata ulang seluruh peraturan terkait kelembagaan dan kebijakan pertambangan sehingga bisa mendorong peningkatan pendapatan negara dari minerba. Hitungan penerimaan negara dari pertambangan non-migas ini, mineral dan batu bara itu di angka PNBP sekitar 140 triliun. Nah itu yang menurut saya, ya kita nggak boleh ngomong negara kaya dong kalau hanya 140 triliun. Nah karena itu ada usulan-usulan bagaimana kita menata kembali ya, pengelolaan pertambangan kita ini, baik secara kelembagaan maupun dalam kebijakan-kebijakan. Ada pengawasan yang lebih ketat ya di dalam pertambangan ini, dari segi proses produksinya, eksploitasi, sampai pada pasca tambangnya. Untuk memaksimalkan PNBP sektor pertambangan, Toto Daryanto juga mendorong audit keuangan sehingga negara bisa memperhitungkan pendapatan dari keuntungan pihak swasta yang bisa dimanfaatkan negara dalam APBN. Dengan begitu, negara memiliki posisi kuat saat melakukan kesepakatan dengan pihak swasta. Ferdian dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 6 DPR RI yang menilai regulasi perlindungan konsumen perlu disesuaikan dengan pengembangan e-commerce agar konsumen tidak dirugikan dalam transaksi digital. Komisi 6 DPR RI sedang menyusun revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjawab tantangan perlindungan konsumen di era digital. Lemahnya posisi konsumen dalam transaksi daring dan belum optimalnya peran lembaga penyelesaian sengketa menjadi perhatian dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ida Nurlaila menilai regulasi perlindungan konsumen perlu disesuaikan dengan perkembangan e-commerce. Konsumen sering dirugikan dalam transaksi digital akibat lemahnya mekanisme perlindungan terhadap konsumen. Di sisi lain, peran BPSK masih lemah sehingga perlu penguatan kelembagaan BPSK dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. RUU Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi landasan kuat untuk melindungi hak konsumen dan mewujudkan perdagangan yang adil. Dari mulai cara penyelesaian permasalahan yang ada karena complicatednya seperti itu, dan saya yakin tidak begitu ada kekuatan walaupun BPSK itu adalah badan penyelesaian sengketa konsumen, itu harusnya win-win solution. Dan setelah kita ketahui ternyata BPSK itu pendanaannya juga tidak jelas gitu loh, maksudnya tuh disubsidinya tuh oleh siapa? Karena kan suatu kelembagaan juga harus akan menjadi on proses itu memang harus jelas ya kelembagaannya. Sementara ini BPSK itu ada di masing-masing kabupaten. Nah artinya dilakukan oleh provinsi dan kabupaten, dilakukan pendanaannya oleh yang kita inginkan ini. Karena keseriusan permasalahan yang besar, maka lebih baik kita memberikan sub untuk BPSK itu dari pusat aja. Ida Nurlaila juga menggarisbawahi pentingnya peran edukasi bagi konsumen dan produsen. Produsen harus memberikan informasi yang jujur dan transparan, sementara konsumen harus lebih cerdas memilih produk dan layanan dalam transaksi digital. Dari Bali, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dan Kolombia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, utamanya komoditas kelapa sawit. Dan pemirsa, informasinya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan pariwisata antar dua negara. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia dalam rangka menjalin kerjasama dan strategi untuk memperkuat bidang pertanian dan pariwisata, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan keuntungan bagi kedua negara. Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI untuk Parlemen Kolombia, Jazuli Juwaini menyampaikan, Indonesia dan Kolombia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, utamanya komoditas kelapa sawit. Pertukaran teknologi dan pengetahuan dalam pengelolaan komoditas pertanian perlu terus ditingkatkan. Potensi dari sektor pertanian ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sementara, untuk meningkatkan kerjasama sektor pariwisata, kedua negara berharap kebijakan bebas visa mampu menarik minat wisatawan. Perwakilan dari Kolombia sangat sepakat dan setuju kita membangun kerjasama dalam bidang pangan, ketahanan pangan. Apalagi Pak Presiden Prabowo kan punya program makan gizi gratis dalam rangka juga untuk membangun kualitas generasi, juga Pak Prabowo ingin membangun ketahanan pangan atau kedaulatan pangan, ya, lebih tepatnya. Bebas visa ini adalah satu terobosan untuk menarik wisatawan dari negara-negara asing meningkat, terutama dalam bidang ekonomi, UMKM. Lebih lanjut, Jazuli optimis kebijakan bebas visa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan baik dari maupun ke Indonesia yang juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara dari sektor usaha mikro kecil dan menengah. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, BAKN DPR RI menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan perhutanan sosial tidak menimbulkan ketimpangan antara Perum Perhutani sebagai pengelola hutan dan juga masyarakat sebagai penerima akses kelola. Pelaksanaan program perhutanan sosial di Provinsi Jawa Timur mengalami persoalan yakni terkait tata kelola kehutanan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI menilai masih banyak hutan produktif yang seharusnya dapat dioptimalkan sehingga tidak sesuai dengan prinsip perhutanan sosial. Anggota BAKN DPR RI Amin menjelaskan, program perhutanan sosial pada awalnya dirancang agar masyarakat setempat atau masyarakat adat dapat memanfaatkan hutan-hutan yang tidak produktif atau lahan idle. Namun, dalam pelaksanaannya, justru ditemukan sejumlah hutan yang masih produktif yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Ia menilai kebijakan perhutanan sosial di hutan produktif menimbulkan kerugian ganda. Dalam implementasinya ada hutan-hutan yang masih produktif, ada hutan yang itu di atasnya masih ditanami kayu jati kan gitu, yang untuk panen aja masih butuh waktu 50 tahun tapi diserahkan kepada masyarakat. Nah, masyarakatnya bisa apa? Untuk melakukan tanaman tumbang sari juga nggak bisa. Nah, ini diantara masalah-masalah yang harus segera diselesaikan. Tentu saja ini membutuhkan koordinasi lintas instansi agar
seluruh kebijakan dan juga langkah-langkah implementasinya itu benar-benar terukur dan juga baik dalam hal ini perhutani maupun masyarakat sama-sama enaknya begitu. BKN DPR RI menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan perhutanan sosial tidak menimbulkan ketimpangan antara perum perhutani sebagai pengelola hutan dan masyarakat sebagai penerima akses kelola. Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis data akurat dan implementasi yang terukur. Dari Jawa Timur, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menilai usulan pemerintah Bali menyoal penambahan persentase dana bagi hasil dari sektor pariwisata harus dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan skema DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam daerah. Pada kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Bali dalam rangka pengawasan pembagian dana bagi hasil, pemerintah daerah Provinsi Bali mengusulkan penambahan persentase dana bagi hasil dari sektor pariwisata. Komisi 2 DPR RI menilai usulan ini masih perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan skema DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam daerah. Diketahui Provinsi Bali menghasilkan 44% pendapatan negara dari sektor pariwisata dengan nilai mencapai 100 triliun rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menilai, skema pembagian dana bagi hasil saat ini masih terbatas pada sektor sumber daya alam yang dapat memberikan dampak langsung bagi negara seperti tambang dan migas. Sehingga dana bagi hasil dari sektor pariwisata dalam bentuk PPN dan PPH membutuhkan kalkulasi yang lebih rinci. Kalau tadi dikatakan Pak Gubernur menyumbang 44%, tentunya dengan angka lebih dari 100 triliun, tidak secara langsung karena valuta ataupun devisa yang masuk ke Provinsi Bali, ini kan dalam bentuk berbelanja. Itu diperoleh dari PPN dan PPH. Ini memang meningkatkan pendapatan nasional bruto kita secara langsung untuk nasional. Jadi kalau ada permohonan dana bagi hasil, terkait bagi hasil pariwisata, saya pikir akan kesulitan untuk menghitungnya. Lebih lanjut, Heri Gunawan menilai permohonan yang disampaikan pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi salah satu masukan yang dapat dibahas dalam rapat bersama pemerintah terkait daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang signifikan seperti Provinsi Bali. Dadi Ramadan, TVR Parlemen, melaporkan. Salah satu catatan dan juga di sini tim UAS DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yaitu terkait dengan kesehatan jamaah haji, termasuk 279 jamaah haji Indonesia yang wafat per 15 Juni 2025. Dan terkait hal ini, tim pengawas haji DPR RI mengusulkan pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dan sekarang pemirsa lagi menyaksikan program dari depan kursi. Di balik kursi, Pak. Oh, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Hah? Aduh, luar biasa. Bapak Ibu saya bisa nyekolahkan saya dan saya lulus Akmil, Mbak. Tahun 91 saya lulus, kemudian 94 saya diwisuda di istana. Diwisuda di istana dulu. Akmil diwisuda di istana, Mbak. Sampean enggak toh? Enggak, ya sampean itu Akmil. Saya dulu sabar sono, sabar sini. Wah, ini nyalon aja nih, nyalon bener saya, Mbak. Masya Allah, nyalon bener. Habis itu pilih saya. Jadi bupati. Bener. Habis itu kan tokonya tak tinggal, Mbak. Ya alhamdulillah bangkrut. Dan saya meyakini bahwa salah satunya adalah doa seorang ibu. Jadi saya simpen nazar itu pasti saya mau melakukan apa yang gede itu biasanya saya simpen nazar. Kalau saya berhasil dalam misi ini, kalau saya berhasil dalam cita-cita ini, saya mau nazar ke ibu gitu. Bukan nazar apa-apa ke ibu, cuma nyuci kaki sama membasuh kaki kemudian sungkem cium kaki ibu. Udah. Oke, Bapak pilih bersepeda atau naik gunung? Naik gunung. Kenapa? Fresh. Selain itu? Oh, bisa lihat bawah. Oke, Bapak. Terakhir, turun ke dapil atau panggilan fraksi? Dapil dong, Mbak. Kenapa, Pak? Tapi kan panggilan fraksi juga... Ya sedikit lah panggilan fraksi, oke bos gitu. Habis itu ya ke dapil dong. Segera, hanya di
TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, tingginya jumlah jemaah haji lansia dan juga kategori resiko tinggi tentunya membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal selama menjalankan ibadah haji. Yang mendasari usulan pembangunan rumah sakit khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Adanya pembatasan layanan medis hanya di area maktab atau hotel membuat penanganan tidak leluasa, sehingga banyak jemaah haji yang kurang terlayani dengan optimal dan juga cepat. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 telah usai digelar. Namun penyelenggaraan haji tahun ini masih menyisakan beberapa catatan yang menjadi sorotan dan perlu ditindaklanjuti. Salah satunya terkait penanganan kesehatan jemaah haji. Berdasarkan data Kementerian Agama per 15 Juni 2025, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat mencapai 279 orang. Angka ini sebetulnya mengalami penurunan jika dibandingkan jumlah wafat jemaah haji tahun 2024 yang sebanyak 298 orang. Meski begitu, tim pengawas atau tim was haji DPR RI meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dapat serius menekan angka kematian jemaah haji. Tim was haji DPR RI mengusulkan pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sebab jumlah jemaah haji lansia dan kategori risiko tinggi membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal selama menjalankan ibadah haji. Apalagi jumlah jemaah haji lansia Indonesia tahun ini saja terhitung cukup banyak, yaitu sekitar 47.000. Anggota tim was haji DPR RI Ranifat Arafik menilai pembangunan rumah sakit haji Indonesia sebagai kebutuhan mendesak. Ia mencontohkan pengalaman saat mendampingi jemaah yang kesulitan menjawab pertanyaan tenaga medis setempat karena keterbatasan bahasa. Hal ini dapat berdampak pada kesalahan diagnosa maupun pemberian obat. Saya menghimbau dan berharap sangat berharap Kementerian Kesehatan bisa membuat rumah sakit di sini, ya, karena itu amat sangat bisa membuat pasien itu semangat untuk sembuhnya. Cara berbicara atau cara menyampaikan pasien sendiri itu berbeda. Contoh dari Rumah Sakit Mekah, mau bilang diagnosa pasiennya tidak bisa menjawab. Jadi salah pemberian obat dan lain-lain itu takut ya, apalagi kalau tidak ada petugas mendampingi. Syukur-syukur kalau ada petugas mendampingi. Di sisi lain, anggota tim was haji DPR RI Edi Wuryanto mengungkapkan pembatasan layanan medis hanya di area maktab atau hotel membuat penanganan tidak leluasa. Maka dari itu, pembangunan rumah sakit Indonesia di Makkah dan Madinah secara permanen merupakan langkah strategis jangka panjang. Diplomasi Menkes penting dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi paling tidak untuk kerjasama operasional klinik kesehatan haji yang permanen atau rumah sakit haji yang ada di Mekah. Ini sangat penting karena jamaah haji kita, jamaah umroh kita setiap tahun jumlahnya banyak dan itu menyangkut keselamatan mereka. Maka saya berharap secara jangka panjang Menkes dan pemerintah Arab Saudi harus terus melakukan diplomasi. Ada rumah sakit haji Indonesia yang ada di Mekah untuk layanan kesehatan haji yang lebih baik. Dengan semakin kompleksnya tantangan penyelenggaraan haji, fasilitas kesehatan milik Indonesia di Arab Saudi akan berkontribusi menciptakan keselamatan dan kenyamanan beribadah di Tanah Suci. Pemirsa, Masjid Nabawi merupakan masjid bersejarah dan menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam. Sebagai salah satu tempat religius di kota Madinah, tentunya banyak fakta menarik di balik kemegahannya. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kontroversi aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat pasca aktivis Greenpeace melakukan aksi protes. Wilayah-wilayah negara kan, dan yang menambang juga negara.
kan. Dan kembali ke pasal 33, selama itu memang pengelolaan negara ya silahkan aja kan. Tapi Pak, apakah karena ini perusahaan negara, maka boleh menggunakan lokasi yang dekat dengan kawasan geopark? Kalau yang nggak di dalam geopark, apa yang kita harus masalahkan? Paling kita sama-sama ayo kita awasin jangan sampai ini melebar atau mencemari wilayah-wilayah sekitar geopark itu. Ada apa di Pulau Gak, Pak? Sebanyak apa potensi yang ada di Pulau Gak? Kita tidak melihat dari situ, tapi kita melihat bahwa ini badan usaha milik negara dan konsesi sudah diberikan jauh puluhan tahun. Jadi Raja Ampat sebagai keindahan abadi atau keuntungan sekali gali? Harus keindahan abadi dong. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, sebagai salah satu tempat religius di kota Madinah, tentunya banyak fakta menarik di balik kemegahannya. Oleh karena itu, di sini pemirsa kita akan menginformasikan tentang bagaimana yang bersejarah di kota Madinah. Betul, di mana ini merupakan rumah kedua dalam sejarah Islam setelah Masjidil Haram. Masjid Nabawi ini bukan sekedar tempat beribadah pemirsa, namun merupakan simbol cinta, sejarah, dan juga harapan. Dan juga sebagai salah satu pusat spiritual yang memiliki sejarah yang penting bagi umat Islam, banyak fakta menarik di dalamnya, mulai dari arsitektur, makna spiritual, hingga sejarah yang mendalam. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Jelajah Masjid Nabawi menyapa Rasulullah SAW pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Salah satu tempat favorit umat Islam yang ada di Madinah adalah Masjid Nabawi, seperti tempat saya berada sekarang ini. Dan pemirsa, salah satu tujuan utama yang ada di sini adalah makam Rasulullah. Seperti apa kondisi saat ini di makam Rasulullah? Ikuti perjalanan saya. Di tengah jantung kota Madinah Al-Munawwaroh, berdiri sebuah bangunan suci yang menjadi magnet hati jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi, rumah kedua dalam sejarah Islam setelah Masjidil Haram, bukan sekedar tempat beribadah. Ia adalah simbol cinta, sejarah, dan harapan. Setiap langkah yang mengarah ke pelataran Masjid Nabawi adalah perjalanan rohani yang tak bisa diukur dengan waktu ataupun jarak. Ada rindu yang datang tiba-tiba, ada haru yang tak bisa dijelaskan. Tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Salah satu tindakan pertamanya adalah mendirikan masjid. Tapi masjid ini bukan sekedar tempat sholat, ia menjadi pusat komunitas, tempat pendidikan, tempat musyawarah, bahkan pusat strategi. Saat ini saya berada di Masjid Nabawi, yakni ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Muhammad di tahun 622 Masehi. Nah, di sini merupakan bangunan yang terus di-upgrading pemirsa, dan saat ini merupakan bangunan yang cukup megah di kota Madinah dan menjadi pusat peradaban dan pusat perekonomian di kota Madinah. Dan di sini seluruh jemaah hadir dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan ibadah, sholat wajib dan sholat sunnah, dan juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Batu demi batu diletakkan dengan penuh cinta. Rasulullah sendiri ikut mengangkat bata, mematri pondasi pertama peradaban Islam. Disinilah semangat persatuan kaum muhajirin dan ansor disatukan di bawah atap yang sama. Kini Masjid Nabawi telah berubah megah, namun nuansa sucinya tak pernah pudar. Dengan dominasi warna putih gading dan hijau zamrud, arsitektur masjid ini memadukan keindahan Timur Tengah klasik dan teknologi modern yang mempesona. Kubah hijau yang menjulang di atas makam Rasulullah adalah lambang kecintaan umat. Payung-payung raksasa di pelataran masjid membuka dan menutup seperti kelopak bunga, melindungi jamaah dari panas dan menyatukan mereka dalam kenyamanan. Sebuah inovasi yang estetis dan spiritual. Di antara jutaan langkah yang menapak di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang selalu dirindukan.
tempat yang disebut langsung oleh Rasulullah sebagai taman dari taman-taman surga. Tempat itu adalah Raudhah. Raudhah berada di antara mimbar dan rumah Rasulullah Muhammad SAW, sebuah area yang kini ditandai dengan karpet berwarna hijau. Luasnya tak seberapa, namun keutamaannya tak terhingga. Dalam hadis yang termasyhur, Rasulullah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah Rasulullah sholat. Di tempat inilah para sahabat mengadu, belajar, dan merasakan dekapan spiritual dari Nabi Agung. Tak heran setiap orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk dan bersujud di Raudhah walau hanya sejenak. Tak ada yang berani meninggikan suara di Raudhah. Tak ada yang ingin cepat-cepat pergi. Semuanya larut dalam kekhusyuan yang menggetarkan. Setiap sujud seperti lebih dalam, setiap doa seperti lebih bermakna. Setiap air mata yang jatuh di karpet hijau itu adalah bukti betapa hati ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka datang dari penjuru dunia, dari Indonesia, Turki, Mesir, Afrika, Eropa, bahkan Amerika. Dengan bahasa yang berbeda, kultur yang beragam, namun semuanya bertemu dalam satu keinginan, beribadah di tempat paling mulia setelah Ka'bah di Raudhah. Tak semua diberi kesempatan masuk Raudhah. Ada yang telah berkali-kali berkunjung ke Madinah, tapi belum juga dipertemukan dengan taman surga itu. Sehingga ketika langit itu akhirnya sampai di atas karpet hijau, mereka tahu, inilah anugerah. Inilah pertemuan cinta antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram." Disinilah setiap rakaat memiliki keutamaan berlipat, setiap detik menjadi ladang pahala. Masjid Nabawi adalah tempat memperbaharui janji kepada Allah. Tak hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh jiwa. Khusyuk terasa begitu mudah, air mata tak bisa dibendung. Di sini, ibadah menjadi pengalaman spiritual yang meresap sampai ke tulang sumsum. Tak peduli dari mana datangnya, di Masjid Nabawi semua manusia sama. Warna kulit, bahasa, budaya, semua melebur dalam kesucian niat beribadah. Bagi pemirsa TVR Parlemen yang datang ke kota Madinah, jangan lupa kunjungi Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana sejarah Islam dan kejayaan Islam di masa lalu hingga masa sekarang. Sampai jumpa. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan, ia adalah perjalanan. Ia adalah pelukan hangat dari sejarah Islam yang hidup. Ia adalah panggilan cinta dari langit yang hanya bisa dijawab oleh hati yang rindu. Jika suatu hari kamu dipanggil ke sini, jangan tunda. Siapkan niatmu, siapkan jiwamu, sebab berada di Masjid Nabawi adalah kesempatan langka dan mungkin itulah momen terindah dalam hidupmu. Baik pemirsa, tentunya Masjid Nabawi yang bersejarah itu menjadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.